ada beberapa pertanyaan bagaimana dari refactory ini untuk menilai produktivitas dari seorang engineer. Ya. Dari head of manager sendiri kita sudah menentukan metriknya sendiri, di mana seorang engineer itu minimal satu hari itu menyelesaikan tiket dengan 2 story point. Halo, selamat datang di IM Room. Di kesempatan kali ini saya Argo dan rekan saya Musli, kami sebagai engineering manager. Di kesempatan kali ini kami berdua akan membahas tentang produktivitas engineer. Nah, mungkin yang pertama akan dibahas oleh rekan saya terlebih dahulu. Mungkin Musli. Ya, terkait produktivitas engineer ya. Di sini ada beberapa materi atau artikel, ada buku juga yang menjadi sumber materi yang akan kita sampaikan. Ini di buku yang berjudul The Effective Engineer yang ditulis sama Edmond Lau. Di sini ada beberapa poin yang kita garis bawah atau highlight lah. Dia itu satunya mengoptimasi diri untuk belajar dan berlatih. Terus yang kedua itu investasi di kecepatan iterasinya. Terus ada yang mengukur apa yang ingin ditingkatkan, sama investasi di pengembangan tim. Nah, kita ke poin pertama dulu yang mengoptimasi diri. Sebenarnya di refactory itu sebagai engineer tuh, karena di metode kita ya Pak, kita tuh kita belajarnya sambil praktek, karena ya itu sebagai sebutannya itu kayak tujuan kita belajar tuh untuk mencapai goals itu, yang dimana kalau goals kita kan selesainya tiket atau pekerjaan yang di-assign ke masing-masing engineer. Di situ harapannya dari teman-teman engineer juga bakal belajar, terus kayak belajar dari kesalahan juga. Dia juga melatih apa yang ada sesuatu code yang dia belum tahu, atau ada logic yang bisa dia pelajari untuk menyelesaikan tas tersebut. Jadi ada kayak semacam dua kali kerja atau fungsi yang tidak berulang. Iya, yang tidak berulang, kayak dia bisa belajar tapi dia juga bisa menghasilkan value. Dalam hal ini tiket. Terus ada investasi di kecepatan iterasi. Jadi kayak semakin cepat kita melakukan iterasi, jadi makin banyak hal yang bakal kita pelajari. Iterasi di sini tuh ya sama kayak seperti di code, dia kan berulang atau looping. Jadi kayak misal ada kegiatan yang kita berulang-ulang, pasti harapannya tuh ketika kita melakukan lagi pasti lebih cepat. Misal kita mengerjakan suatu task dan kita terus-terusan task itu terus. Jadi kita expectnya kan orang tersebut yang mengerjakan dia berulang-ulang pasti dia udah semakin experience lah, semakin expert di situ. Jadi dia ketika mengerjakan hal yang sama, dia bakal bisa menyelesaikan dengan cepat. Seperti itu. Berarti misalnya misal seorang engineer mengerjakan yang biasanya 4 jam, mungkin di hari berikutnya dengan dapat tiket yang sama harusnya kan bisa lebih cepat ya, secara menurut poin ini tadi. Mungkin nanti udah bisa lagi, ya lebih cepat lagi, bisa dapat lagi, nah akan ya lebih cepat lagi, terutama karena udah terbiasa pasti dari situ akan mendapatkan suatu experience yang berharga ya, ketika kita menulis atau mempraktekkan dari suatu task. Pasti ada improvement lah.
Jadi setiap kita melakukan perulangan kan nggak selalu sama terus, nggak kita, ya buat apa kita melakukan perulangan tapi dia ada improvement di situ, pasti ada. Gimana mungkin ini kurang bagus atau gimana pasti ditingkatin, kurang efisien atau gimana pasti ditingkatin. Jadi kita goals akhirnya udah paling suatu code yang udah paling efisien gitu lah beratnya. Betul. Terus ada lagi nih poin ketiga yang mengukur apa yang ingin ditingkatkan. Jadi kita semuanya berdasarkan data kan. Nah, di sini kita kan juga mencatat ini progres yang udah ada mungkin di tahun sebelumnya, di tahun sekarang kita pasti ada ini kan. Ya ada peningkatan mungkin atau penurunan. Jadi ada target juga yang kita atur. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kita bisa lihat kalau di dulu itu seperti apa, sekarang harusnya kita gimana. Makanya kita kan kemarin barusan ada OKR juga kan. Jadi kita juga berusaha untuk meningkatkan salah satu poinnya kan di produktivitas juga. Gimana produktivitas kita itu bisa lebih meningkat dari tahun kemarin. Ya itu membantu menunjang ya OKR kita di tahun ini ya. Nah, salah satunya ya mengimplementasi standar engineering yang baru yang sudah di-set sama ya tim dari engineering director. Oke. Nah, yang poin terakhir itu investasi di pengembangan tim. Jadi mana investasi di pengembangan tim tuh banyak. Untuk tahun kemarin kan kita investasi di literasi ini kan, ada buku di sini yang kita bisa lihat. Dari teman-teman engineer juga bisa baca. Ada beberapa juga dapat akun online-nya dari O'Reilly. Bisa kita bisa baca, bisa lihat videonya. Jadi sumber-sumber untuk belajar kita tuh lebih diperbanyak dan sudah valid lah ibaratnya kalau dari O'Reilly gitu. Harapannya juga produktivitas juga ikut meningkat karena mereka semakin banyak tahu, semakin semakin inilah. Ya, semakin banyak referensi. Ya, semakin banyak referensi juga. Baca atau melihat video. Ya. Di sini kita kan juga ada ini juga kan, pair programming. Yang namanya intensive progression. Ya, itu kan harapannya dari pair-nya itu dia bisa membantu engineer yang dia pair. Jadi misal yang salah satu engineer misal ada kendala atau blocker kan bisa dibantu sama pair-nya tadi. Jadi kita saling bekerja sama. Ya, bekerja sama, solidaritas juga. Apalagi kalau di kita kan kalau ada satu engineer yang belum selesai kan kita juga ikut stay untuk membantu. Harapannya kan si engineer yang belum selesai ini dapat support dari satu divisi engineering. Jadi dia nggak merasa sendiri dan dia bisa punya banyak orang yang bisa dijadikan sebagai narasumbernya. Ya harapannya tadi goalsnya balik lagi nanti agar tiketnya selesai. Nah, yang tadi kan materi kita dari buku ya. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan bagaimana dari Refactory ini untuk menilai produktivitas dari seorang engineer. Dari head of manager sendiri kita sudah menentukan metriknya sendiri, di mana seorang engineer itu minimal satu hari itu menyelesaikan tiket dengan 2 story point. Ini itu minimal, jadi nggak lepas dia boleh ambil lagi. Tapi kita akan menghitung ya secara berkala dari hari sebelumnya ke hari yang hari ini. Jadi hari by hari dan minggu per minggu, bulan per bulan, dan bahkan per kuartal ya. Jadi dengan target yang sudah ditentukan, misal 1 minggu itu sudah pasti dia harusnya menyelesaikan 10 story point. Jadi gimana nanti apa yang akan dilakukan?
uh, misal dia belum mencapai target dari per minggunya, ya, mungkin kita akan eskalasi ke anaknya untuk mengejar ketertinggalannya, dan seterusnya. Jadi sebelum sampai ke akhir atau penilaiannya seorang engineer di per bulannya, kita tiap hari bahkan minggu akan terus ya mengevaluasi, bahkan ya kita akan eskalasi ke seorang engineer tersebut supaya mereka bisa mendapatkan atau mencapai target yang sudah ditentukan dari divisi engineering. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi cukup align dengan poin-poin tadi ya, yang kita mengukur juga tiap engineer tuh dia kayak milestone-nya tuh berapa. Nanti mereka juga bakal, ya kita nggak cuma maksa mereka secara mereka harus menyelesaikan ini. Kita juga melihat progres juga kan dari mereka. Ya kita pastinya ada reward juga bagi teman-teman yang udah effort lebih. Yeah. Jadi kita nggak cuman kita menyuruh mereka bekerja juga, walaupun nanti pada akhirnya juga pekerjaan mereka juga menjadi pengalaman mereka. Betul. Jadi kayak meningkatkan apa ya? Ya meningkatkan pengetahuan juga buat mereka. Dan mereka juga punya pencapaian, mereka telah menghasilkan sebuah, dalam hal ini code atau bahkan aplikasi yang bisa menghasilkan value yang lumayan. Tuh ya, mungkin dari metrik perhitungannya dari penilaian kerja kan tadi ada yang dihitung berdasarkan story point. Story point sendiri itu kan di sini kan dia di refactory kan di kita ada prinsipal ya, dia yang menghitung story point itu nilai story point itu tuh bobotnya. Iya, bobotnya tuh seberapa. Jadi kayak story point tuh kalau dari kita diukur berdasarkan ini ya, waktu pengerjaan sama tingkat kerumitan. Tapi dengan standar engineer ya? Ya, dengan standar engineer dari refactory. Semakin ibaratnya semakin jago seorang engineer, dia pasti akan semakin cepat menyelesaikan yang ya ibaratnya kalau kita satu story point itu 4 jam, kalau teman-teman ibaratnya udah expert lah ya, udah expert atau udah skillnya udah oke lah, mungkin hanya ya 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit mungkin itu mah salah assessment. Ya, paling ya sejam 2 jam lah, 2 jam mungkin lah. Jadi kan dia bisa mendapatkan mungkin bisa membantu temannya yang lain atau bahkan mengerjakan task selanjutnya. Ya. Jadi kayak ya impactnya kan nanti bakal untuk keseluruhan kita juga. Dia juga bisa menghasilkan menyelesaikan task yang mungkin bisa dikerjakan besok tapi udah selesai hari ini. Ya impactnya kan semakin oke kan. Jadi kita bisa memasukkan project sebanyak-banyaknya kalau seperti itu. Jadi kayak produktivitas meningkat tuh nanti bakal impactnya untuk semakin banyak opportunity juga ya masuk ke refactory. Ya pasti. Jadi dan ujungnya ya yang menikmati ya kita sendiri. Ya nanti mereka sendiri juga yang menikmati. Maka dari itu juga berusaha meningkatkan produktivitas, terutama standar karena standar sangat berkaitan dengan produktivitas. Gimana kamu bisa menghasilkan code yang bagus, bisa menghasilkan tiket kalau standar kamu sendiri masih di bawah. Ya, yang itu sudah kita evaluasi ya, dan kita akan implement di tahun ini. Ya paling cukup itu sih materi yang bisa kita sampaikan di EM Room kali ini. Dari kami hanya itu yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya di EM Room
Ream Room episode selanjutnya.